Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu mencintai mantan diam-diam, gak pernah curhat, tidak pernah cerita kepada siapapun, tanda mantan akan minta balik duluan. Ya, ada orang yang setelah perpisahan itu terjadi, dia mencintai terus, tapi dengan terang-terangan, terus curhat di media sosial, terus curhat kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Tetapi ada juga orang yang mencintai tetapi betul-betul dalam rahasia, diam-diam, ya. Jadi orang berpikir bahwa dia sudah selesai dengan mantannya, ya. Padahal tanpa ada satu orang manusia pun yang tahu, dia terus mencintai dalam diam, ya. Karena selain yang mencintai dengan terang-terangan, ada juga orang yang mencintai tetapi dengan gaya penolakan. Jadi dia terus saja tuh membicarakan mantannya di mana-mana, walaupun yang terlihat dia menolak, tidak mau kembali kepada mantannya. Tetapi topik pembicaraannya dengan siapapun, kapanpun, termasuk di media sosial, temanya terus saja tentang mantannya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mencintai dengan penolakan atau mencintai dengan teknik akismes. Ya, kita sering membahas itu. Akismes itu adalah keadaan psikologi seseorang yang menunjukkan kebalikan antara apa yang dia katakan dan apa yang dia inginkan. Jadi dia mengatakan tidak cinta, sebenarnya dia sangat mencintai. Nah, ada tuh orang mencintai begitu, ya. Sudah pisah 6 bulan masih terus bilang tidak mau balik dengan mantan, benci banget dengan mantan, gak butuh mantan, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dengan cara dia terus membicarakan mantannya justru menunjukkan bahwa dia mencintai, ya. Karena tanda orang mencintai adalah ketika dia terus membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Walaupun ya menyebut-nyebutnya tadi menolak, tidak suka, tidak cinta, tidak kangen, tidak butuh, dan seterusnya, tapi terus membicarakan dia. Karena orang yang ia cintai selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Nah, sementara kita tidak, kita mencintai mantan ini diam-diam. Ya begitu mantan mengkhianati, ya sudah. Kita tidak pernah lagi curhat di media sosial kita. Kita memposting segala sesuatu yang sangat jauh dari mantan, ya. Begitu juga kita tidak pernah curhat kepada teman-teman kita, apalagi teman-temannya mantan. Sehingga tadi semua orang berpikir bahwa kita sudah betul-betul move on. Jadi orang selalu memahami move on itu kalau sudah punya pengganti, ya. Yang kedua, move on itu ketika seseorang sudah beraktivitas seperti sedia kala. Kalau yang kerja sudah on the track kerja. Kalau yang kuliah sudah on the track kuliah. Jadi dia sudah kembali seperti sedia kala. Nah, itu orang melihat sudah move on. Nah, jadi sepertinya dia sudah move on. Tetapi di dalam hati kecilnya dia masih terus mencintai. Nah, mencintai dengan cara yang rahasia inilah yang akan membuat mantan minta balik duluan.
Kenapa demikian? Yang pertama, di dalam diamnya dia justru melakukan sesuatu yang akan membuat mantannya tertarik bahkan tergila-gila kepada dia. Apa yang dia lakukan? Misalkan dia paling tahu tuh mantan itu menyukai tipe, misal laki-laki ini ya, laki-laki yang atletis ya, laki-laki yang menjaga penampilannya, laki-laki yang modis, laki-laki yang wangi dan seterusnya. Nah, dia tahu persis tuh. Maka sekarang dia rajin nge-gym, ya melatih otot-ototnya, tapi tidak pernah dia posting di media sosialnya. Cuman ketika dia misal memposting fotonya lagi bekerja atau foto dengan teman-teman, orang bisa melihat perbedaannya. Oh, sekarang terlihat kekar, terlihat berotot dan seterusnya. Nah, jadi dia dalam diamnya itu berusaha untuk menjadi seperti profil seseorang yang selalu mantannya bicarakan. Ya, mantan misal mengkhianati dia, tergila-gila kepada orang ketiga karena orang ketiga itu punya bodi yang atletis, yang berotot semua seperti binaraga. Itu yang membuat mantan begitu tergila-gila. Nah, sekarang dia pun melakukan hal yang sama. Bedanya kan ada kan orang nge-gym selalu posting, kalau dia enggak. Cuman orang melihat dari foto-fotonya, perbedaan sekarang amat sangat terlihat jelas. Kalau dulu kelihatan kurus cungkring, sekarang terlihat begitu atletis dan mempesona ya. Kemudian yang kedua ya, di dalam diamnya itu dia berdoa agar mantannya kembali ya. Nah, jadi kan ada orang yang berdoa juga dengan terang-terangan. Misal saya sering baca tuh ya komen, saya doakan ya teman-teman yang senasib dengan saya agar mantannya kembali kepada dia. Ya, berdoa yang begitu sih oke-oke saja, tetapi dampaknya tidak akan besar. Kenapa? Karena doa yang terang-terangan itu tidak termasuk doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu adalah doa yang diam-diam, yang tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi dia mendoakan orang yang senasib dengan dia. Jadi kalau berdoanya itu dengan komen begitu, saya doakan semoga yang senasib dengan saya mantannya kembali, itu tidak termasuk doa yang mustajab. Tapi kalau dia tidak komen, loh saya kan komen tapi diam-diam saya juga berdoa untuk mereka. Alangkah baiknya jika doa itu betul-betul dirahasiakan. Oke lah, dia berdoa untuk teman-teman yang senasib dengan dia, tapi jangan sampai satu orang pun tahu kalau dia mendoakan orang-orang yang senasib dengan dia. Jadi tidak perlu kita komen, tidak perlu kita cerita-cerita. Nah, orang yang mencintai diam-diam, dia berdoa untuk dirinya sendiri agar mantannya menjadi jodoh sejatinya, dan dia juga mendoakan semua orang yang senasib dengan dia dikhianati mantannya agar mantannya minta balik duluan. Maka doa yang betul-betul rahasia seperti ini tidak pernah dia ceritakan meskipun cuma komen di postingan orang, ya. Tidak pernah dia ceritakan kepada teman sahabatnya. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu ini nih doa yang sangat mustajab, yang bahkan para malaikat pun akan ikut mendoakannya. Jadi kenapa mantan akan minta balik duluan? Karena ini doa yang tidak hanya dia sendiri yang berdoa, bahkan para malaikat pun akan ikut mendoakannya. Jadi energi doa ini amat sangat besar, luar biasa. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah.
doa salah seorang di antara kalian untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu yang dia doakan, ya, itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi, di sekelilingnya, malakun muwakkalun, ada malaikat yang menjadi wakilnya atau malaikat penjaganya. Ya, kullama da'a li akhihi bi khairin, dan setiap kali dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya tadi yang tanpa diketahui oleh saudaranya itu, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat di sekelilingnya, amin, perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin, dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Oke ya. Jadi cara mencintai dengan diam-diam, cara mencintai dengan rahasia, itu adalah tanda bahwa dia melakukan sesuatu yang amat sangat luar biasa. Dan itu adalah pertanda mantannya yang akan datang dan minta balik duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.